sebelah luarnya, yaitu yang mengarah ke arah dinding, oleh peritoneum parietale, dan ke dalam, yaitu yang membungkus tractus gastrointestinalis, disebutkan peritoneum viscerale. Sedangkan yang dinamakan cavitas abdominalis, yaitu yang dibatasi oleh peritoneum parietale dengan fascia transversa yang merupakan lapisan dinding bagian dalam, baik dari dinding ventral maupun lateral, maupun kranial, dan maupun bagian caudal. Di dalam cavitas peritonei kita jumpai adanya cairan, yaitu cairan serosa, cairan peritoneum, dengan sendirinya yang dihasilkan oleh peritoneum. Cairan ini pada suatu penyakit, yaitu adanya penyakit hepar, umpamanya, yaitu terjadinya cirrhosis hepatis, di mana berkembang bagian stroma yang ada di dalam hepar, sehingga mengadakan sumbatan pada jalannya darah, baik yang menuju ke hepar maupun yang mau keluar hepar. Kebanyakan yaitu cirrhosis menutup bagian darah yang harus melewati vena porta. Itu bagian-bagian dari viscera abdominalis yang menempati cavitas abdominalis. Kalau tadi dikatakan yang menempati bagian yang intraperitoneal, yang dibentuk, yang dibungkus oleh peritoneum viscerale, maka bagian-bagian yang letaknya retroperitoneal, yang tidak dibungkus oleh peritoneum viscerale, yang kita namakan juga sebagai organ yang ekstra peritoneal, di antaranya adalah ren, pembuluh darah, baik aorta maupun vena, juga adanya saraf dan saluran limpa. Fungsi lain daripada cavitas abdominalis yaitu dipakai untuk, kecuali tadi isi daripada tractus gastrointestinalis, juga untuk
fungsi sebagai alat mengadakan prelem. Prelem artinya mengejan. Prelem abdominal, di mana mengempiskan kavitas untuk mendapatkan tekanan yang bertambah dari tekanan yang ada di dalam kavitas abdominalis. Nah, kita lihat pada gambar ini, yaitu adanya pembagian pada permukaan dinding depan perut yang dapat digunakan untuk melihat tempat proyeksi daripada alat-alat pencernaan, dalam hal ini yaitu tractus gastrointestinalis. Kita jumpai adanya 9 daerah yang kita namakan sebagai regio epigastrium, regio hypochondrium, sinister dan dexter, regio lumbalis, sinister dan dexter, dan yang di tengah yang ada tempatnya umbilicus yaitu regio umbilicalis. Di bawahnya kita namakan regio hypogastricus serta regio inguinalis, sinister dan dexter. Jadi pembagian 9 regio ini diperoleh secara mudah, yaitu dengan menarik garis vertikal sejajar dengan garis linea mediana, dan garis-garis tadi menghubungkan linea mediogravicularis sama crista iliaca. Jadi garis yang sejajar dengan linea mediana dimulai dari media clavicula ataupun terletak sama dengan linea medioclavicularis, membagikan daerah tadi menjadi 9 regiones. Gunanya regio corporis ini atau 9 regio corporis ini yaitu dipakai untuk mengetahui letak proyeksi dari gastrointestinalis ke dinding depan perut. Sama saja dapat kita lihat bahwa hepar itu sebagian besar terletak pada regio hypochondriaca dextra,
maupun pada regio epigastri. Dengan batas di bawahnya, yaitu pada arcus postarum, arcus postarum. Sehingga kalau kita mengadakan palpasi untuk mengetahui apakah hepar membesar atau tidak, yaitu diraba pada daerah tadi. Kecuali pembagian menjadi 9 regiones, terdapat pula pembagian secara lebih gampang lagi, lebih memudahkan, yaitu pembagian berdasarkan atas kuadran. Terbagi atas 4 kuadran. Kuadran kiri atas, kuadran atas kanan, kuadran bawah, dan kuadran bawah kanan, kuadran bawah kiri. Dengan menarik garis pada linea mediana dan garis horizontal melewati umbilikus. Marilah kita lihat sekarang struktur bangunan pada abdomen. Dinding depan dari abdomen terdiri atas cutis, fascia superficialis, musculi abdominalis, bagian bawahnya kita lihat adanya ligamentum inguinalis, dan suatu fascia yang paling dalam, yaitu fascia transversal. Pada dinding depan ini yang utama dapat terlihat adanya bangunan yang kita namakan sebagai umbilikus, dan kita ketahui umbilikus ini merupakan cicatrix dari sisa funiculus umbilicalis di mana kita ketahui adanya secara embriologis bertemunya keempat plika yang ada pada waktu pertumbuhan enteron primitiva. Empat lipatan tadi yaitu lipatan sefalika, lipatan caudal, dan lipatan lateral.
Tempat itu juga merupakan bertemunya 3 sistem, yaitu sistem digestif, yaitu sisa dari ductus vitalointestinalis, sistem ekskretoris, yaitu urachus, dan sistem vaskuler, yaitu vasa umbilicalis. Dan di sini tempatnya melekat funiculus umbilicalis selama kehidupan fetal. Itu merupakan bagian umbilikus yang penting yang Anda harus ingat. Pada anatomi terapannya, dapat kita lihat bahwa ductus vitalointestinalis itu dapat tetap ada, hingga dinamakan ductus vitalointestinalis persistent. Maka akan membentuk tumor berwarna merah dan umbilikus akan menonjol. Persistensi dari ductus vitalointestinalis ini kita sebutkan menjadikan penyebab dari fistula fecalis. Fistula fecalis. Dapat pula urachus, yaitu yang tadi merupakan sistem ekskretoris, bisa persisten juga. Sehingga terjadi fistula urinarius. Jadi bisa keluar kencing pada daerah tadi. Kalau yang persisten vitalointestinalis, ductus vitalointestinalis, maka yang akan keluar melewati fistula fecalis, yaitu feses. Kalau pada urachus yang persisten, fistula urinaria yang keluar urine. Kalau masih terjadi adanya persistensi dari midgut yang kita sebut sebagai hernia fisiologis midgut, menyebabkan terjadinya ex-omphalos. Yaitu keluarnya bagian dari midgut tadi. Bila terjadi gagal pada pembentukan bagian bawah infraumbilikal pada dinding depan abdomen, akan terjadi yang kita namakan ektopia VCC, di mana vesika urinaria terbelah pada bagian depan, sehingga akan terjadi juga pengeluaran dari urina. Di bawahnya kutis tadi akan kita jumpai subkutis atau fascia superficialis. Fascia superficialis. Di sini kalau Anda melakukan diseksi, maka mulai terlihat adanya
baik pembuluh darah maupun saraf, di mana pembuluh darahnya dapat kita lihat adanya arteri dan adanya vena pada tempat itu. Yang penting kita garis bawahi yaitu bahwa pada vaskularisasinya, perjalanan arteri yang berada di atas umbilikus tidak pernah akan mencapai ke bagian bawah dari umbilikus. Begitu pula pembuluh darah yang ada di bawah umbilikus tidak akan mencapai bagian di atas umbilikus. Sehingga seakan-akan terjadi suatu batas antara bagian di atas umbilikus dan bagian di bawah umbilikus yang seakan-akan membentuk suatu talang umbilikus. Begitu pula mengenai vasa limfatikanya. Vasa limfatika pada bagian yang di atas umbilikus akan berjalan menuju ke aksila, ke nodus limfaticus axillaris. Sedangkan vasa limfatika yang ada di bawah umbilikus akan masuk ke nodus limfaticus inguinalis. Jadi itu keistimewaan yang ada pada dinding depan perut. Setelah kita membuka fascia superficialis, akan kita jumpai adanya otot-otot dinding depan perut yang melanjutkan ke samping menjadi otot-otot dinding lateral perut. Pada gambar dapat kita lihat otot-otot yang besar yang kita namakan sebagai musculus obliquus abdominis externus, di dalamnya musculus obliquus abdominis internus, dan di belakangnya lagi musculus transversus abdominis. Sedangkan bagian yang tepat dekat linea mediana, yaitu yang ada di depan perut, ditempati oleh musculus rectus abdominis. Musculus rectus abdominis ini sangat penting karena panjangnya fibra otot yang dimulai dari setinggi processus xiphoideus, sterni, sampai pada pubis, pecten pubis. Karena panjangnya fibra ini, yaitu sepanjang
panjang dari cavitas abdominalis, maka dengan sendirinya kontraksi yang dihasilkan itu akan sangat lemah. Karena itu dapat kita lihat adanya garis-garis yang melintang pada otot ini yang kita namakan sebagai inscriptionis tendini. Jadi adanya suatu tendo yang melintang sehingga merupakan inskripsi untuk otot itu. Sehingga terlihat bahwa otot ini terbagi menjadi beberapa bagian otot. Pada gambar itu akan kita lihat terjadinya 4 kabut otot, 4 buah kabut otot. Dengan pembagiannya ini maka kontraksi musculus rectus abdominis hasilnya merupakan sumasi penjumlahan dari keempat berkas otot itu tadi. Maka hasil kontraksinya adalah besar. Sehingga otot ini dapat melakukan penurunan maupun pembungkuan ke depan dari trunkus corporis bagian toraks. Juga dengan sendirinya pada waktu kontraksi ikut mengecilkan cavitas abdominalis, yaitu umpamanya saja untuk relem abdominale atau mengejan. Jadi otot-otot yang ada pada dinding perut tadi akan berfungsi sebagai support untuk viscera abdominalis untuk ekspulsi, yaitu untuk mengejan, untuk meksi, difikasi maupun partes, itu pada prelem abdominal. Juga untuk ekspirasi yang kuat, umpamanya untuk batuk, bersin, meniup, karena semuanya ini menghendaki adanya pengecilan dari rongga perut. Jadi pada ekspirasi yang kuat, itu dia membantu dalam pengecilan perut. Dia dapat berfungsi untuk gerakan trunkus, baik untuk gerak fleksi, anterofleksi, laterofleksi, retrofleksi, maupun dipakai untuk rotasi. Jadi kalau rotasi dengan sendirinya tidak dikerjakan oleh rectus abdominis, akan tetapi oleh otot-otot musculus obliquus abdominis tadi. Kecuali itu masih ada 2 otot yang kecil yang merupakan juga dinding dari abdomen, yaitu musculus cremaster yang berada di depan, di bawahnya musculus rectus abdominis.
dan musculus pyramidalis. Yang juga terdapat di bagian bawah rectus abdominalis. Musculus cremaster dipakai untuk refleks cremaster, yaitu refleks dari otot-otot cremaster, yaitu otot-otot yang berada pada daerah pada bagian kutis dari skrotum. Jadi kalau refleks cremaster maka akan terangkat testisnya karena otot-otot cremaster tadi berkontraksi. Di antara kedua musculus rectus abdominis, kiri dan kanan, akan kita jumpai bagian yang terdiri atas aponeurosis, kedua otot tadi, yang kita namakan linea alba. Linea alba. Maka musculus pyramidalis tadi berguna untuk menegangkan linea alba. Jangan keliru dengan linea albicantes. Kalau linea albicantes, yaitu adanya disebabkan regangnya kulit pada dinding depan perut. Karena dindingnya meregang, maka terjadi garis-garis berwarna putih yang kita namakan linea albicantes atau stria albicantes. Ya, jadi ada beda loh. Stria atau linea albicantes dengan linea alba. Linea alba adalah aponeurosis dari musculus rectus abdominis dan musculi abdominalis yang lain yang menjadi satu di bagian tengah tadi. Bagian yang penting pada dinding depan perut yaitu adanya yang kita namakan ligamentum inguinale. Suatu ligamen yang merupakan penebalan dari bagian bawah, bagian tepi bawah musculus obliquus abdominis externus yang membentang dari spina iliaca anterior superior menuju ke tibia bifidum. Ligamentum ini merupakan dasar dan juga dapat sebagai petunjuk arah dari canalis inguinalis. Canalis inguinalis. Canalis inguinalis ini berjalan miring dari atas lateral menuju ke bawah medial sesuai dengan
arahnya dari ligamentum inguinale tadi. Kanal ini dipakai untuk jalannya funiculus spermaticus. Funiculus spermaticus. Kita kenal adanya yang dinamakan vagina musculus rectus. Vagina musculus rectus yaitu selubung aponeurosis yang menutupi musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis dengan pembuluh dan sarafnya yang terdiri atas dinding anterior dan posterior. Gunanya apa? Vagina musculus rectus yaitu menghalangi lengkungan otot selama kontraksi sehingga meningkatkan efisiensi otot dan mempertahankan kekuatan dinding depan abdomen. Lapisan terdalam dari dinding depan dan lateral abdomen tadi yaitu fascia transversalis. Fascia transversalis ini merupakan bagian dari fascia abdominopelvicum. Ingat bahwa kavitas di bawahnya diafragma kita sebutkan kavitas abdominopelvicum. Maka fascia transversa ini merupakan bagian dari fascia abdominopelvicum. Pada bagian ini dapat kita lihat adanya suatu lubang berbentuk cincin, annulus berbentuk cincin, yang kita namakan annulus inguinalis profunda. Merupakan pintu pada fascia transversa di mana akan dilipati funiculus spermaticus pada laki-laki dan ligamentum teres piteri pada perempuan. Saya tadi kira-kira ada kesalahan mengucapkan. Tadi saya mengatakan kanalis inguinalis dilewati oleh funiculus umbilicalis. Maksud saya adalah funiculus spermaticus. Ya. Funiculus spermaticus.
Baik, kita lanjutkan mengenai kanalis inguinalis itu tadi. Kanalis inguinalis berjalan oblik di bagian bawah dinding abdomen anterior, terletak sedikit di atas separuh bagian dari ligamentum inguinalis. Kanalis ini mempunyai dinding-dindingnya, yaitu dinding anterior, dinding posterior, atap, dan dasarnya. Struktur yang lewat pada kanalis inguinalis, funiculus spermaticus pada laki-laki, atau ligamentum teres uteri pada perempuan. Ligamentum teres uteri, ya, jangan uteri tapi uteri bacanya, ya. Nervus inguinalis. Sedangkan isi dari funiculus spermaticus yaitu vas deferens, arteria testicularis, plexus pampiniformis, vasa lymphatica, ramus nervus genitofemoralis, jaringan areoler, dan sisa dari processus vaginalis. Mekanisme yang ada pada kanalis inguinalis yaitu mekanisme penutupan yang dilakukan oleh musculus obliquus internis. Kontraksi musculus cremaster. Kontraksi musculus obliquus externus. Dan mempertahankan tonus yang dilakukan secara hormonal. Anda sebagai mahasiswa kedokteran biasanya sudah dengar tentang adanya hernia. Apa sebetulnya hernia itu? Hernia sebetulnya adalah protrusio, penonjolan dari viscera abdominalis. Dapat berbagai macam, bisa intestinum maupun omentum ke dalam daerah. Dalam hal ini kalau hernia inguinalis yaitu pada kanalis inguinalis. Hernia inguinalis ini bisa terjadi dua, secara indirect maupun secara direct. Indirect dia akan berjalan miring, cerong, yaitu oblik, lewat annulus inguinalis profundus yang berada di sebelah lateral dari arteria epigastrika inferior, dengan sendirinya langsung menuju ke kanalis inguinalis. Secara direct yaitu akan lewat tribunum Hasselbalch. Apa itu tribunum Hasselbalch?
suatu trigonum yang dibatasi di sebelah lateral oleh arteria epigastrica inferior, sebelah medial oleh tepi lateral musculus rectus abdominis, dan di bawah oleh ligamentum inguinale. Trigonum inguinale ini terbagi oleh arteria umbilicalis yang telah mengalami obliterasi bagian luar dan dalam, sehingga hernianya dapat sebagai hernia directa medialis atau directa lateralis. Hernia directa hanya terjadi setelah umur 40 tahun. Sedang hernia indirecta umumnya pada umur muda dan banyak yang secara inkomplit. Kalau ini tadi baru dinyatakan, terus masuk kemana dia? Yang namanya omentum atau intestinum yang melewati itu. Desmond, kira-kira saja terus masuk kemana? Iya, Prof. Itu kalau yang namanya hernia inguinalis tadi, protrusinya, tonjolannya yang keluar, omentum atau intestinum tadi masuk kemana? Setelah melewati kanalis inguinalis, coba lihat gambar itu kira-kira masuk mana? Franklin. Ya, Prof. Gimana? Masuk mana kira-kira? Kalau kamu lihat gambar itu. Ini kamu semua di rumah ya? Iya, Prof. Ya, iya, di rumah sambil minum, ya. Sambil semil. Coba lihat gambar itu. Izin menjawab, Prof. Dari ligamen inguinal mungkin masuk ke testis, Prof. Coba lihat gambar. Izin menjawab, Prof. Siapa yang di? Siapa? Mungkin masuk ke testis, Prof. Gimana, ulangi? Gak jelas suaranya.
Ya, Gambar berapa? gambarnya. Rekam di bisa-bisa. Iya. Ya. Ya. Coba Riko, Muhammad. Riko. Sudah temu Desmond? Sudah, Prof. Hmm? Kemungkinan dari ligamen inguinal itu masuk ke testis, Prof. Kalau lihat dari gambarnya. Masuk ke mana? Ke testis. Ya, yang di kanalis inguinalis itu tadi saya katakan lewat apa di situ? Yang utamanya Yang di kanalis inguinalis itu tadi saya katakan lewat apa di situ? Lewat anulus inguinalis profunda. Namanya? tadi dikatakan bahwa yang utama lewat di situ adalah funiculus spermaticus, ya toh? Iya, Prof. Sama nervus ilio inguinalis. Jadi kalau itu terjadi hernia yang tadi dikatakan suatu protrusi, suatu tonjolan yang masuk di situ melewati kanalis inguinalis, maka dia akan bersama-sama mengikuti jalannya funiculus spermaticus masuk ke dalam cavum scroti. Jadi rongga yang ada dalam skrotum. Ya? Desmond, dengar. Dengar Dengar, suara. Prof. Dengar. Nah, sehingga dengan sendirinya orangnya akan terlihat kalau pada waktu kamu mengadakan tesis diagnostik, pada waktu pemeriksaan
akan terlihat adanya pembesaran pada skrotum. Pernah lihat? Belum, Pernah Prof. lihat tidak? Atau belum? Belum. Belum? Belum, Prof. Siapa yang sudah? Franklin sudah pernah lihat? Orang yang menderita hernia. Oh, error. Wahyu, Wahyu. Wahyu ada enggak? Wahyu. Ada, Prof. Ada ya, Wahyu? Iya, Prof. Nah. Sudah pernah lihat adanya orang yang menderita hernia inguinalis? Sudah pernah lihat belum? Kalau yang menderita hernia, pernah, Prof. Teman ada, Prof, yang menderita hernia. Hernianya bagaimana? Yang kamu lihat hernia bagaimana? Itu susah buat jalan, Prof, orangnya. Iya, dengan dirinya susah buat jalan. Tapi apa yang kamu lihat? Mosok Iya. jalannya saja. Yang terlihat apa? Oh, kalau itunya saya belum pernah lihat, cuman kalau apa namanya, kayak efek-efeknya itu pernah, tapi kalau untuk hernianya saya belum pernah lihat gitu, Prof. Jadi cuma dengar dia susah jalan begitu saja. Iya, iya seperti itu, Prof. Masa enggak pernah lihat? Belum pernah lihat. Belum pernah, Prof. Belum pernah. Ya sudah. Siapa yang sudah pernah lihat? Dan enggak? Riko. Riko dengar enggak? Ya, saya lanjutkan saja kalau begitu. Jadi itu Desmond sama Wahyu tadi. Itu momentumnya. Kalau saya bicara momentum ada berapa macam sih momentumnya, Desmond? Iya, Prof. Ada berapa macam momentum? Kemarin kan sudah. Momentum minus dan momentum minus. Ya toh? Iya, Prof. Momentum minus yang mana? Momentum minus itu yang mana? Loh, kok gak kelihatan pada gambar? Kalau yang momentum minus melekat pada kurvatura minor. Dan kalau yang momentum majus pada kurva Mayer, Prof. Ya, benar. Jadi
yang masuk ke situ, masuk pada kanalis infinalis tadi, kira-kira mana? Yang omentum minus atau omentum maius? Momentum? Yes. Maius, Prof. Ya. Karena momentum maius kan yang menutup ilium bagian depan. Menutupi. Jadi kalau dibuka itu perut dibuka, dinding perutnya dibuka, itu yang langsung terlihat adalah omentum maius. Ya, itu yang umumnya ikut serta masuk atau itu sendiri masuk melewati annulus inguinalis, mana yang medial apa yang lateral? Lateral, Prof. Bagus, benar. Lateral, masuk ke analis infinalis, terus melewati annulus, mana? Medial. Annulus medial dinamakan pula sebagai annulus apa? Ayo loh, yang lain loh juga loh. Wahyu dan lain-lainnya tadi. Annulus medialis nama lainnya apa? Tidak ngecek ngomong apa orang. Annulus inguinalis superficialis. Ya, Desmond? Iya, Prof. Nah, jadi yang medial itu malah superficial. Yang lateral tadi masih provendal. Masih di bagian dalam dari fascia transversa. Oke ya. Kita lanjutkan pada dinding dorsal. Tadi sudah dinding ventral, sekarang dinding dorsal. Dinding dorsal perut pertama dibentuk oleh skeleton. Skeleton dinding dorsal yang terdiri atas vertebra thoracalis 12, vertebra lumbalis 1 sampai 5, costa fluctuantes, os ilium, dan otot-otot. Otot-ototnya yaitu musculus psoas major, psoas minor, musculus iliacus, musculus quadratus lumborum.
Bagaimana inervasi yang ada di tempat itu? Sebab itu kita jumpai adanya saraf-saraf simpatis maupun saraf parasimpatis. Kita jumpai yang simpatis yaitu trunkus lumbalis dan plexus celiacus. Trunkus lumbalis akan memberikan cabang-cabang somatis untuk dinding abdomen bagian bawah dan tungkai. Dan cabang visceral untuk organ pelvis. Sedangkan plexus celiacus dibentuk oleh nervus transnicus dari toraks yang menginervasi semua organ abdomen termasuk gonade. Ya. Jadi ingat inervasi simpatikusnya itu yang berasal dari trunkus lumbalis itu malah mempunyai cabang-cabang somatis maupun cabang-cabang visceral. Sedangkan plexus celiacus hanya bersifat visceral saja. Yang kedua parasimpatis yang berasal dari nervus vagus yang masuk bersama-sama membentuk plexus celiacus. Dan kedua, nervus transnicus pelvicus. Yang bergabung dengan plexus hypogastricus inferior.
Ya. Ya, ini sudah ketemu. Kita bicarakan tentang dinding atas, yaitu diafragma. Kemarin sudah banyak kita bicarakan. Yang kita ketahui yaitu diafragma berkembang dari 4 komponen. Yaitu pertama dari septum transversum, kedua dari selaput pleuroperitoneal, ketiga dari mesenterium dorsalis esophagus, dan keempat komponen otot-otot dinding dari somit C3, 4, dan 5. Septum transversum akan menjadi bagian centrum tendinium yang dikelilingi oleh crura diafragmatica yang terjadi dari myotom cervical 3, 4, 5 yang bermigrasi ke arah septum transversum, dan ini dibuktikan dengan adanya inervasi diafragma oleh nervus phrenicus. Mana kita ketahui nervus phrenicus merupakan nervus spinalis dari cervical
4. Diafragma terbagi atas 3 bagian. Pars costalis, pars lumbalis, dan pars sternalis. Itu bagian otot-otot tadi. Sedangkan lubang-lubang yang ada pada diafragma, yaitu foramen vena cavae, setinggi torakal 8, yang dilewati oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, kedua dilewati adanya hiatus esophagus, setinggi torakal 10, dilewati esophagus, trunkus vagalis anterior dan posterior. Dan adanya hiatus aorticus, yaitu setinggi torakal 12. Yang dilewati oleh pars descendens aortae dan ductus thoracicus. Nah, itu ada gambaran, ada 3 lubang. Ya. 3 lubang besar. Yaitu hiatus esophagus, adanya foramen vena cavae yang di depan sendiri, foramen vena cavae, yang melewati centrum tendinium. Sehingga apa keuntungannya? Dia melewati centrum tendinium, tidak melewati pars muscularisnya. Coba Desmond, apa keuntungannya apa dia? Vena cava inferior tadi. Dekat sama foramen vena cavanya, Prof. Ya kan di situ lewat centrum tendinium diaphragmatis, ya. Itu baik melewat di situ, apa baik melewat pars muscularis yang ada di tepi itu? Mana yang baik? Ya memang itu sudah di situ gitu. Tapi apa keuntungannya dia lewat centrum tendinium itu? Mungkin kalau lewat situ lebih gimana ya, lebih lurus dari vena cava inferiornya, Prof. Jadi nggak belok-belok. Kalau centrum tendinium itu kira-kira berkontraksi tidak? Enggak, Prof. Tidak. Nah, jadi artinya apa? Pada waktu otot-otot itu berkontraksi, kalau ototnya kan memendek, ya. Nah,
Mendek artinya akan menjepit. Tapi kalau tendo, dia tetap saja terbuka. Sehingga vena tadi tidak akan mengalami penutupan. Ya. Iya, Prof. Kalau diafragma kontraksi, venanya tidak akan mengalami penutupan. Seperti juga ini pada hiatus aorticus. Itu di mukanya memang bagian ventral, lihat gambar ya. Kawan-kawan Desmond dan kawan-kawannya, lihat. Saya bicara sekarang hiatus aorticus. Itu kan di belakangnya, dinding dorsalnya itu menempati corpus vertebrae. Ya toh? Sedangkan bagian depannya otot dari crus diafragmatis. Nah, jadi dia kalau diafragmanya berkontraksi masih tetap saja dia bisa mengalirkan darah. Ya. Tapi dia juga ada penyempitan karena kontraksi itu tadi. Tapi tetap masih bisa. Beda dengan foramen vena cava tadi. Dia tetap saja baik kontraksi maupun tidak, dan tendiniumnya tidak menyempit, tidak menyebabkan penyempitan. Itulah diafragma yang berada di antara cavitas abdominalis dan cavitas thoracis. Nah, kita sekarang bicara tentang diafragma pelvis. Diafragma pelvis ini bersama-sama dengan diafragma orogenital dan otot-otot erektil lainnya merupakan susunan konstruksi untuk lantai-lantai pelvis. Dan lantai-lantai pelvis ini seakan-akan juga merupakan dinding kaudal dari cavitas abdominopelvicus tadi. Nah, jadi semua dinding telah kita bicarakan. Dinding ventral lateral yang dibentuk oleh otot-otot, ya, otot-otot dinding ventral musculus rectus, lateral musculus obliquus abdominis externus internus transversus abdominalis. Lantas otot-otot dorsal, dinding dorsal dibentuk oleh skeleton dan otot-otot lumbalis. Adanya dinding atas, otot-otot dari diafragma dan centrum tendinium. Dan dinding bawah oleh susunan otot-otot lantai pelvis. Kita lanjutkan isi daripada cavitas abdominalis. Pertama yaitu tractus gastrointestinalis. Yang merupakan tractus digestorium bagian
distal dari diafragma. Sebab ada tractus digestivus yang berada di atas diafragma yang pada permulaan telah kita bicarakan, yaitu terdiri atas oris, pharynx, dan esophagus bagian atas. Sekarang kita bicara tentang esophagus abdominal, yaitu esophagus bagian ketiga. Tidak panjang, panjangnya ya hanya kurang lebih 1 cm lebih. Dia akan melewati hiatus esofagi yang ada pada diafragma tadi. Hiatus esofagi ini sepenuhnya ada di dalam pars muscularis diaphragmatis. Sepertiga bagian bawah dari esophagus tadi merupakan tempat anastomosis vena portocavalis. Anastomosis portocavalis. Jadi, anastomosis antara vena porta dengan vena cava inferior. Anastomosis ini dibentuk oleh cabang-cabang vena gastrica sinistra, vena asifos, dan vena porta hepatis. Pada sirosis hepatis yang berat akan terjadi kenaikan tekanan portal sehingga menyebabkan menurunnya tekanan pada cabang vena gastrica sinistra dan di esophagus bagian bawah. Vena ini menjadi regang dan rapuh sehingga mudah ruptur dan menyebabkan pasokan darah kurang yang membahayakan. Pasokan darah membahayakan jiwa. Esophagus abdominalis ini dimulai dari hiatus esofagi sampai pada masuknya cardia ventriculus. Pada kejadian inkoordinasi neuromuskuler pada bagian bawah esophagus, di mana tidak dapat mengadakan dilatasi, bulus dapat mengadakan akumulasi pada tempat tadi, dikenal sebagai aphalasia cardia. Setengah jam. Habis.
Kan kalau mau menanya gitu. Kedua yaitu adanya haster. Haster tadi mempunyai dua orifisium, dua lubang mulut, yaitu orifisium cardiacum dan orifisium pyloricum. Tambah di sini. Adanya dua curvatura minor dan curvatura mayor. Yang tadi Desmond sudah mengatakan di curvatura minor kita jumpai adanya omentum minus, curvatura mayor adanya omentum maius. Ini berarti bahwa gaster tadi terletak secara intraperitoneal. Kita jumpai adanya dua fasies anterior dan fasies posterior. Nah, kalau kita lihat adanya fasies ini, maka kita ingat pada waktu terjadinya rotasi lambung pada embriologi. Rotasi lambung itu berapa derajat, Desmond? 90 derajat, Prof. 90 derajat kemana? Arah? Melawan arah apa sih? Searah jarum jam. Searah jarum jam, Prof. Searah jarum jam. Sehingga artinya apa? Bagian yang ventral akan menjadi bagian sebelah kanan. Bagian yang lateral kiri akan menjadi bagian yang depan. Oke ya. Jadi pada gambar itu kita lihat yang bagian depan itu adalah dulunya terdapat pada sebelah kiri. Vertebra atas dua bagian, yaitu yang disebutkan kardia dan pylorus. Kardia terdapat fundus dan corpus, sedangkan pylorusnya kita jumpai adanya antrum pylori dan caralis pyloricus. Kita jumpai pada lambung, haster gambar itu, adanya incisura pada curvatura minor, yaitu antara corpus dan antrum pylori yang disebut incisura angularis.
Sedangkan pada curvatura mayor, antara kardia dan esophagus kita jumpai adanya incisura yang dinamakan incisura cardiaca. Kita jumpai juga adanya sphincter pylori. Sphincter valvula menutup pada bagian pylorus, mengendalikan pengosongan isi lambung masuk ke duodenum. Musculus sphincternya bekerja baik sebagai sphincter yang anatomis dan sekaligus fisiologis. Terdiri atas otot-otot polos sirkuler. Orifisium cardia merupakan tempat masuknya isi esophagus ke lambung. Sphincter cardia mencegah reflux isi lambung menuju ke esophagus. Di sini tidak ada sphincter anatomis. Pengaturannya serabut otot orifisium cardia bekerja sebagai sphincter fisiologis. Ankylos tempat masuknya esophagus ke lambung memiliki efek katup. Crus dextra, diafragma, dan kompresi segmen pendek esophagus menyebabkan peningkatan tekanan intraabdominal dan mencegah terjadinya reflux. Pada fase kita jumpai adanya mikosa yang berlipat-lipat yang dinamakan bronchi. Inervasi yang ada yaitu baik simpatis maupun parasimpatis. Selanjutnya kita sampai pada intestinum tenue. Usus halus yang terdiri atas duodenum, yeyunum, dan ileum. Bagian ini mempunyai fungsi digestif dan absorpsi, serta adanya bangunan yang relevan untuk itu.
Pada mikosa kita jumpai adanya, lebih bagus bukan pada mikosanya, tapi pada intestin itu tadi, dijumpai adanya glandula intestinalis yang menghasilkan enzim digestif dan juga mukus. Mukus epitelium akan diganti tiap 2 sampai 4 hari. Jadi, supaya diingat bahwa tunika mikosa, mikosa yang bersifat epitel, itu tiap 2 atau 4 hari akan diganti mikosa yang baru. Kita jumpai adanya folikel limfatik, folikel soliter, dan folikel agregat. Terutama yang kita jumpai pada ileum. Ileum. Itu dijumpai cukup banyak folikel agregat. Pada penyakit tifus abdominalis, maka folikel agregat ini akan mengalami ulcerasi. Limfa akan berjalan sirkuler di dinding intestin. Kalau terjadi lupus yang disebabkan oleh tuberkulosa, maka dia akan berjalan sepanjang pembuluh limfa tadi. Sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Kasih tutorial. Untuk nuwun, Prof. Terima kasih, Prof.